Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Yoga Pangestu dari unit kerja BPBPK Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan tugas individu harian saya, yakni pada hari ke-13 ya, tentang profil BPBPK Sumatera Utara dan refleksi Smart Governance. Di sini saya mencoba mengkaitkannya dengan jabatan fungsional saya sebagai analis SDM aparatur ahli pertama di Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sumatera Utara. Nah, di sini saya menyampaikan secara umum mengenai profil BPBPK Sumatera Utara. Eh, BPBPK Sumatera Utara memiliki tugas dan fungsi utama dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, termasuk pengelolaan informasi, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitas serah terima aset. BPBPK juga berperan dalam penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang permukiman, serta pengelolaan air minum, limbah domestik, drainase, dan persampahan. Nah, di sini kalau kita lihat ada struktur organisasi yang secara singkat saya susun, di mana kalau untuk Japfung analis SDM aparatur sendiri, di sini saya berada di subbagian tata usaha, di mana salah satu tugas dari subbagian tata usaha berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2025 adalah pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian. Nah, di sini saya menyampaikan peran analis SDM aparatur di unit kerja. Yang pertama ialah membantu menyusun perencanaan kebutuhan pegawai melalui Anjap ABK, lalu mengelola data dan informasi kepegawaian di BPBPK Sumatera Utara, mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN, membantu evaluasi dan pelaporan kinerja pegawai, dan menggerakkan internalisasi nilai berakhlak dan implementasi sistem merit. Selanjutnya jenis-jenis pelayanan yang dapat dihadirkan ya di unit kerja saya. Yang pertama adalah layanan perencanaan SDM. Salah satu bentuknya itu menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan Anjap ABK dan standar yang ingin dicapai adalah tersusunnya dokumen Anjap ABK yang akurat, tepat waktu, serta sesuai dengan kebutuhan organisasi. Layanan selanjutnya adalah layanan pengembangan kompetensi ASN, di mana di sini saya dapat menghadirkan layanan merancang dan memfasilitasi pelatihan, diklat, ataupun BIMTEK untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Dengan standar yang ingin dicapai adalah tersenggalanya program pelatihan diklat yang relevan dengan kebutuhan jabatan maupun kebutuhan organisasi. Layanan selanjutnya adalah layanan evaluasi kinerja dan pengembangan karir ASN. Di sini, analis SDM bertugas untuk mengelola sasaran kinerja pegawai melalui monitoring capaian kinerja, serta menyusun rekomendasi pengembangan karir melalui sistem merit. Lalu, kontribusi saya terhadap tujuan instansi selaku jabatan fungsional analis SDM aparatur. Yang pertama, menjamin perencanaan SDM yang tepat. Melalui analisis jabatan dan beban kerja, analis SDM memastikan pegawai yang ditempatkan dapat sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Lalu meningkatkan kompetensi pegawai dengan merancang pengembangan kompetensi berdasarkan analisis SDM yang akurat. Lalu mewujudkan tata kelola ASN yang transparan. Di sini kontribusi dalam pengelolaan karir dan manajemen talenta dapat menciptakan sistem SDM yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Lalu mendorong kinerja organisasi melalui evaluasi kinerja yang objektif dan berbasis sistem merit. Nah, di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya terkait dengan beberapa tema. Yang pertama, ciri smart ASN yang sudah saya jalankan di unit kerja. Yang pertama, saya melakukan pendataan pengembangan kompetensi kompetensi pegawai secara online dan langsung terintegrasi melalui aplikasi Google Form. Lalu melakukan pendataan tentang disiplin pegawai, misalnya pegawai yang lupa absen, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, dan pegawai yang melakukan cuti. Lalu hal-hal yang menurut saya yang dapat ditingkatkan adalah pengembangan sistem pendataan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh pegawai yang dapat langsung terintegrasi dengan aplikasi Bravo. Jadi tidak manual lagi ya. Harapannya dari sistem Bravo, pegawai mengisi pelatihan-pelatihan yang sudah ataupun pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan bisa diintegrasi dengan sistem di unit kerja masing-masing. Lalu mengikuti pelatihan-pelatihan khususnya terkait dengan manajemen ASN yang dapat diterapkan untuk tata kelola SDM yang lebih baik pada unit kerja yang saya pada saat ini. Hal sederhana yang dapat saya lakukan di unit kerja adalah yang pertama menyusun data pegawai secara rapi dan terintegrasi sehingga mudah diakses untuk kebutuhan perencanaan SDM. Lalu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai, tentunya yang relevan dengan tugas pegawai dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Nah, yang terakhir, mengoptimalisasikan komunikasi dan koordinasi antar pegawai sehingga pelayanan kepegawaian dapat lebih cepat dan responsif. Nah, kesimpulan dari hasil paparan yang saya sampaikan adalah penerapan smart governance itu menurut saya sangat penting ya dalam mendukung tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur. Karena hal tersebut dapat mendorong pengelolaan pegawai yang transparan dan terintegrasi.
Perencanaan kebutuhan SDM yang lebih akurat berbasis digital, pengembangan kompetensi yang responsif terhadap tantangan zaman, serta evaluasi kinerja yang objektif. Dengan demikian, SDM dengan jabatan fungsional analis SDM, aparatur, dituntut juga agar dapat berperilaku adaptif terhadap perkembangan teknologi masa kini. Karena dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita dapat menyelesaikan tugas secara efektif, akuntabel, dan berkualitas. Nah, mungkin demikian tugas harian individu saya. Hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.